Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awlihi wa sahbihi wa sahabatihi wa tabi'in tabi'in sholihin wa ulama wa syahadatul berjaya wa bi'alhamdulillah bagian cinta berita wa masyarakat sastra wa ila ruhiyal marhum wa al-satu wa cinta dan menghargai wa ila ruhiyal jami'ah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususnya bisa bersuci dan sabar kulipas Allahumma billahi wa rahmatullahi wa al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Kadus, Ibu RT, Ibu-ibu jamaah pengajian, guru-guru impres setiap hari Rabu, minggu kedua dan keempat. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kedua ini kita dapat kembali dikumpulkan oleh Allah. Meskipun tadi sempat hujan yang deras ya Bu ya. Tadi saya oleh Abu Kadus itu jam 2, saya masih di Dailurur ya. Karena saya kerjanya jauh. Alhamdulillah tadi sempat terang dan sekarang kita dapat dikumpulkan oleh Allah. Yang mana pada kesempatan yang kedua ini ayo sareng-sareng terlalu kita semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sholihin, Jemaah orang sadayana, semoga orang sadayana malam syafaat itu ya walaupun amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang kedua ini, setelah pada kesempatan pertama kemarin kita sedikit mengulas tentang siapa sejatinya diri kita, maka pada kesempatan kedua ini tema kita adalah tentang janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kedua ini adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggap aja. Karena tema kita, perjalanan ilmu kita ini sebenarnya masih sangat jauh. Apa yang akan kami sampaikan itu adalah dasar-dasar tauhid dulu, yang mana dasar-dasar tauhid itu paling enggak minimal 10 pertemuan biasanya. Ini baru pertemuan kedua, biasanya sampai 10 pertemuan itu dasar-dasar tauhid kadang kurang. Karena setelah
kita kemarin mengenal siapa sejatinya diri kita, yang kedua ini kita mengenal tentang mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nanti kita akan dikenalkan dengan yang namanya nafsu. Yang kedua adalah tentang rukun Islam. Pertemuan selanjutnya kita akan kupas tentang rukun Islam. Sebelumnya kita kupas dulu tentang babakan nafsu. Rukun Islam pun akan kita kupas dengan lebih dalam, yaitu tentang babakan pokok, yaitu tentang syahadat. Kita sudah umur berapa ini, mungkin kita sudah mengenal tentang syahadat, tetapi hakikat syahadat dan juga sholat dan juga puasa dan juga zakat dan juga haji itu harus kita kupas. Setelah itu kita kupas, biasanya itu setiap pertemuan, berarti butuh 5 pertemuan minimal. Terus kemudian rukun iman. Rukun iman ada 6, nanti kita kupas satu persatu tentang iman kepada Allah sampai dengan iman kepada qada dan qadar. Itu merupakan materi dasar-dasar tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu materinya adalah tentang bagaimana tentang macam-macam zikir. Zikir itu adalah jalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan dikenalkan ke arah situ. Ada berapa sih macam-macam tingkatan zikir dan zikir apa yang bisa membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dasar-dasar itu terpenuhi, maka secara bersamaan jika memang Allah menghendaki, kita akan disambungkan tali ruhaniyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan proses yang namanya yaitu baiat. Baiat artinya hati disambungkan oleh Allah, klik dengan Allah. Karena sudah mengenal ilmu-ilmu dasarnya, sehingga nanti mungkin jika Allah menghendaki, kita akan bareng-bareng antara gerumbul sana dengan gerumbul sini, dan juga dengan Baitul Hikmah, karena Baitul Hikmah pun juga belum sempat ada baiat, sehingga nanti mungkin kita satukan di satu tempat. Mungkin jika Allah menghendaki seperti itu, sehingga perjalanan ilmu setelah itu adalah amaliyah. Hal-hal apa yang harus dilakukan agar kita hatinya selalu dalam keadaan bersih dan dalam keadaan selalu berdoa Allah. Dan selanjutnya pendalamannya adalah dengan kitab Al-Hikam, kitab yang terdiri dari 117 bab. 117 bab itu satu babnya berarti satu pertemuan, berarti 117 pertemuan. Kalau Masjid Simbar itu sudah sampai 55, kemarin 54, terakhir 55. Berarti sudah perjalanannya cukup jauh. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang untuk yang mencari ilmu, thalabul ilmu itu tidak ada yang instan. Semua butuh perjuangan, butuh proses, dan juga butuh kesabaran. Kadang kita menghadapi ujian, hujan ya Bu ya, mangkat enggak. Sing mangkat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30. Alhamdulillah. Kalau kemarin 60, sekarang 30, berarti sesuai prediksi. Kita maklum ibu, mungkin ada kesibukan, mungkin lagi halangan, mungkin lagi ada harus mengutamakan keluarga, nggak apa-apa. Wong itu juga semua proses dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga nggak tahu kapan majelis ini akan berlanjut, sampai kapan pun juga tidak tahu. Contoh, semisal minggu kedua ini saya bisa
Bisa jadi minggu keempat saya tidak bisa karena mungkin ada tugas kantor dan sebagainya. Kalau minggu keempat nggak bisa, tidak perlu mencari pengganti, tinggal tunggu lagi minggu Rebo kedua bulan selanjutnya. Seperti itu. Jadi nikmati saja proses ilmu ini. Biar apa? Semua datangnya dari Allah, karena Allah dan hanya untuk Gusti Allah. Saya sudah wanti-wanti dari awal. Memang semua butuh proses, butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Kembali ke materi kita yang lalu. Masih ada yang ingat enggak? Ibu-ibu masih ada yang ingat enggak materi yang lalu? Ada yang masih ingat? Bahas apa materi minggu yang lalu? Kalau bisa jawab tak kasih ini. Cepat. Yang bisa jawab tak kasih kue. Ada yang masih ingat? Tentang apa? Apa Bu? Habis bubar langsung ya, santai aja. Berarti nggak ingat apa kemarin pertemuan? Ingatnya apa? Ya coba. Saya mengerti aja satu aja. Ibu-ibu ada yang ngomong satu aja coba. Mengenalkan diri sama Allah kali. Ya, satu. Jangan aku benar gitu di mulai yuk. Nanti aingnya gitu. Ayahnya tolna gitu. Nah, udah ibu-ibu, ayo iji-iji ya. Sekali-kali ya tagihankan. Amin bos. Coba pangharepna, ayo Bu wakili. Nah, udah diingat minggu kemarin. Oh, apa? Siapa diri kita? Alhamdulillah. Ada lagi? Dah tak tanya lagi. Ada yang ingat tentang Simbar? Simbar Jaya ingat? S apa S? Sejuk. I-nya Imam, M-nya B-nya A-nya Aman, R-nya Ridho. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun ibu-ibu, sudah masih ada ingatnya ya. Berarti setidaknya masih. Kalau ingat berarti dipraktek. Ada yang dipraktek. Kalau ada yang nggak dipraktekkan berarti ada yang Contoh ingatnya saya jangan kumaha aingna. Oh berarti sudah mulai dipraktek. Itu contoh. Sudah mulai ingat mengenal diri. Oh berarti sudah merenung di rumah itu. Saya yakin. Berarti pernah merenung. Iya. Nah tadi bisa jawab mengenal diri. Berarti di rumah pernah merenung sesuai apa yang kita sampaikan kemarin. Kembali ke materi. Tema kita pada kesempatan yang kedua ini tentang janji kita kepada Gusti Allah. Sebelum semua alam semesta ini diwujudkan oleh Allah, yang wujud hanya Gusti Allah. Wujudnya Allah yaitu zahir dan batin. Sebelum zahir dan batin, hidupnya Allah inilah yang memunculkan yang pertama Nur Muhammad dan yang kedua Ar-Ruh. Nur Muhammad akan menjadikan semua yang zahir, termasuk bumi, matahari, termasuk bintang, termasuk manusia, termasuk hewan, tumbuhan, termasuk rumah dan sebagainya. Itu datangnya dari Nur Muhammad. Yang kedua Allah memunculkan yang namanya Ar-Ruh yang datangnya dari ruhku kata Allah.
Ruh inilah yang menyelimuti semua alam semesta, yang dengan ruh inilah kehidupan tercipta. Sebelum kita ditiupkan, ruh ini ditiupkan ke dalam jasad, ke dalam janin di usia 4 bulan, kita di alam ruh sudah dijanji oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Kita semua sudah menjawab di dalam Al-Quran, qalu bala syahid. Nah, nggih Gusti, kami bersaksi Engkau Tuhanku. Ketika nanti kita dimasukkan di dalam alam dunia, kita akan bertuhan kepada Gusti Allah. Ketika di dalam usia kandungan, ketika sel sperma itu yang datangnya dari saripati tanah bah jair yang dimakan bapaknya, ya, entah endok, entah apa yang menjadikan saripati vitamin dan membuahkan yang namanya sel sperma bertemu dengan sel telur, itu semua ada campur tangan hidup tadi. Kalau enggak ada campur tangan hidup Allah, tidak mungkin bisa bertemu. Berarti terjadinya kehamilan itu bukan karena keinginan manusia, bukan karena kemampuan dokter, bukan karena makanan, bukan dan sebagainya, bukan. Tetapi semua proses penciptaan yang dikehendaki oleh Gusti Allah. Itu coba renungi di situ. Itulah hakikat penciptaan manusia ketika sudah dipertemukan, dijadikan segumpal darah, segumpal daging. Ketika sudah menjadi 4 bulan, langsung ditiupkan ruh. Ketika ditiupkan ruh ini, tak tanya, ruh tadi suci apa enggak? Ruh tadi suci enggak? Suci. Karena dari Sang Maha Suci, tidak lain daripada Allah. Kalau dari yang lain, berarti ada selain Gusti Allah. Nah, itu. Wes, bisa dimaklumi, dipahami nggih? Ketika sudah ditiupkan, mulailah jantung berdetak. Kalau yang gagal nggak ditiupkan, berarti menjadi guguran. Ketika jantung sudah berdetak, kemudian proses pencernaan terbentuk, muncul tangan, kaki dan sebagainya, otak mulai berkembang, sudah mulai meminum saripati dari tubuh ibu, dari pusar. Di alam itu coba renungi, bagaimana bayi itu bisa bernafas, bagaimana dia bisa bergerak, yang sejatinya kita awalnya tidak bisa apa, makan aja tinggal nyedot. Itulah hakikat Nabi Adam yang masih di surga, tidak mengenal yang namanya dosa, tidak mengenal yang namanya harus usaha nyari uang, harus ebret, harus gawe. Semua sudah dilayani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pantas, kita harus selalu berterima kasih kepada ibu kita yang tadinya kita di dalam perut, ya. Makanya saya paling gak berani terhadap orang tua, terhadap seorang wanita terutama. Ya karena mengingat tadi, kita itu awalnya dari seorang janin tadi yang di dalam perut rahim ibu selama 9 bulan. Kayaknya kalau laki-laki paham ke sini mungkin gak akan semena-mena sama ibunya kayaknya. Gak akan bertentang-tentang kepada istrinya. Karena dia memahami alur proses penciptaan dirinya. Ketika sudah menjadi janin, kita memakan saripati dari orang tua ibu, ya, dari ibu. Disitulah kita akhirnya 9 bulan dilahirkan ke dunia. Ya sekitar urut satu-satu ya Bu. Dilahirkan ke dunia. Di dunia kita
kullu maulidin ya yuladu alal fitrah, semua yang lahir dalam keadaan yang suci. Meskipun anak hasil zina, mohon maaf, meskipun anak di luar nikah. Mumpung ingat, Mas, gimana kalau anak kita kebetulan ada saudara apa yang dia kebetulan sebelum nikah sudah hamil dulu di luar. Itu anaknya tetap anak yang suci. Cuman dulu diingatkan, ketika dia sudah hamil kok nikah, itu alangkah lebih baiknya lagi ketika sudah lahir dinikahkan lagi dengan orang tuanya tadi. Biar apa? Tidak terjadi perzinahan kesananya. Karena sebenarnya nikah pada saat hamil itu tidak boleh. Ini harusnya sebenarnya diluruskan secara syariat. Nah, ini melenceng ke syariat. Kembali ke tadi yang hakikat. Ketika lahir, bayi lahir tadi masih dalam keadaan suci. Kenapa sih bayinya kok nangis? Kenapa kok dia refleks nangis? Secara jiwanya itu nangis. Karena dia sebenarnya sedih. Karena akan menghadapi ujian yang berat ketika di dunia. Renungi itu. Bisa nggak sih aku nanti kembali ke Allah, atau malah tersesat kepada selain Gusti Allah? Nangis dia, menggenggam kepala tangan, seolah-olah tidak rela, seolah-olah tidak ingin berpisah dengan kekasihnya. Karena apa? Ketika sudah mulai anak-anak, ya, sudah mulai remaja, disitulah ketika sudah mulai akil balik, Allah mulai menanamkan yang namanya nafsu yang hakiki. Coba renung, ketika sudah akil balik itulah ujian hidup kita yang sesungguhnya. Ketika kita menjadi akil balik, yang tadinya enggak doyan harta, mulai mencintai harta. Makanya nggak usah heran kalau yang punya anak laki-laki SMP mulai seneng naik mau, bener-bener Bu, mulai seneng nggak sekadele WA-an jeng cewek, sudah mulai seneng bergaya, ya, dandan, ya. Yang perempuan sudah mulai seneng berdagang. Masa-masa inilah orang tua harus selalu mendampingi anaknya, mengawasi anaknya. Karena apa? Hakikatnya tadi sang jiwa, ruh tadi itu mulai ditiupkan nafsu oleh Gusti. Apa itu nafsu? Nafsu itu nun fa sin. Apa Bu? Dari nun, fa sama sin, yang artinya diri. Loh Mas, nafsu kok diri? Iya, memang arti bahasa Arab lughatnya nafsu itu nun fa sin atau diri. Apa maksudnya? Sudah mulai ditanamkan dalam hati pengakuan, sudah mulai merasa hidup. Kalau zaman TK, SD itu sebenarnya belum merasa ada pengakuan. Ketika sudah itulah mulai mengaku-ngaku. Karena munculnya pengakuan tadilah menjadikan hati semakin cinta terhadap dunia. Ini yang menjadi pokok permasalahan. Ruh yang tadinya, jiwa yang tadinya suci, karena nafsu yang hakiki inilah mulai muncul pengakuan, merasa hidup, merasa bisa, merasa memiliki, merasa
bintang. Maka kami buka sekalian, nafsu itu ada 4. Ketika Na'akil Balik tadi Allah menanamkan 4 nafsu. Yang pertama adalah nafsu amarah. Nafsu yang dilambangkan dengan paru-paru. Coba ini tolong diperhatikan Ibu. Masalah nafsu ini penting karena nanti ke depan akan terus dibahas. Yang pertama nafsu yang dilambangkan oleh paru-paru. Apa sih paru-paru? Paru-paru kan kalau bernafas gini ya, berdedam, marah, enak. Nggak usah heran kalau anak SMP itu sering bisa menjawab omongan orang tuh. Nis mulai ngawani cek sudah nate, bener ya? Mungkin ibu-ibu sudah ngalami, saya belum. Anaknya masih SD. Nafsu paru-paru. Nafsu paru-paru itu marah, jengkel, enak. Dan itu dibawa sampai tuh. Kok kuat temen ibu-ibu bawa nafsu seperti ini sampai tua. Bahkan ada dendam, kesumat, termasuk benci sampai dibawa ke akhirat, dibawa sampai paehna. Nauzubillah min. Inilah pentingnya ilmu ini. Biar kita ketika menghadap Allah, dipanggil Allah sudah dalam keadaan suci. Apa tadi? 1 nafsu amarah, yaitu nafsu paru. Marah, sewot, enek, bededek, benci, dendam, emosi. Terus apa lagi Bu? Yang menyebabkan tensi itu menjadi tinggi. Mas, kok tensi saya tinggi? Berarti itu tanda bisa jadi kita sering dalam keadaan marah. Karena apa? Nanti ada kaitannya dengan tubuh. Ketika nafsu itu terus dipelihara, yang kalah badan kita. Coba ibu-ibu tiap hari marah-marah. Kalau nggak puyeng pasti juga darah tinggi. Beda. Itu harus segera dipadamkan. Kita mulai sekarang sadar. Jika muncul nafsu itu, mulai sekarang sadar harus segera dipadam. Kalau dulu kita jeng salah binatang bisa kuat tilu peting untuk sesapaan. Salah. Tilu peting telu poe untuk bertanya. Salah itu. Maklum Bu. Tenanya tetanya dibiarkan terus. Ketika marah malamnya diem ya, bapaknya merokokan di luar, ibunya bari ngudek-ngudek sayur di belakang, bari ngomel. Ayah begitu. Prinsipnya apa? Saya nggak mau, lebih baik diam daripada saya bertengkar. Itu justru kurang pas Bu. Nanti menjadikan bom waktu. Dikirane yang penting nggak terdengar tetangga.
aku diam-diaman nggak apa-apa, itu akan menggerogoti, menjadikan ibarat sel kanker itu akan menjadikan kronis. Nauzubillah ini. Malamnya akhirnya tidurnya bapaknya di sofa, ibunya di kamar. Paginya masih untuk sesapaan. Untuk tanya. Ya Allah. Ya. Untung saya orang Jawa ya Bu. Jadi lucu gitu. Nggak sengaja. Ya, kembali tadi. Apa yang menyebabkan kondisi seperti itu? Apakah ibu-ibu pengen seperti itu? Enggak kan? Itu karena apa? Sama-sama belum mengenal nafsu. Siapa nafsu? Dirinya sendiri. Ya Allah, ternyata nafsu itu diri kita. Yang wujudnya pengakuan. Kenapa kok nggak mau tanya? Saya ceritakan kamu. Kenapa masing-masing punya pengaku? Gengsi, aku bapaknya, aku kan suami yang mencarikan nafkah, yang memberikan uang. Gengsi dong, saya minta maaf. Ayo, bener apa bener? Karena apa? Punya pengaku nafsu. Ibunya sama aja. Harga diri wanita. Harga diri wanita. Harga diri inilah yang akan menjadikan nafsu terus bercokol, Bu. Dikiranya harga diri yang seperti ini baik, enggak. Justru inilah nafsu yang bercokol di dalam mereka. Itulah nafsu amarah. Nafsu paru-paru. Marah, enek, jengkel, mendedet, emosi, semacamnya itu ya. Yang menyebabkan tensi tinggi. Apalagi puncaknya itu adalah dendam. Kalau sudah dendam itu sudah tertinggi, Bu. Dendam sampai bertahun-tahun. Sampai lewat aja nggak mau, aduh. Kalau dari situ. Lantas bagaimana Mas? Tolong terapkan ini. Kalau bisa 3 detik segera sadar. Segera lihatlah Allah. Segera minta maaf. Siapa yang sadar dulu, dia yang minta maaf. Nggak usah mikir siapa yang salah, siapa yang benar. Bu, saya terhadap anak, kalau saya keceplosan marah, saya langsung minta maaf, meskipun kepada anak. Betul. Karena apa? Saya nggak mau ada bara di dalam hati. Anak kalau nggak segera diminta maaf, dia akan terakumulasi, menjadikan trauma ketika dewasa, dan itu akan menjadikan karma berlaku untuk anak keturunan seterusnya. Mau ibunya seperti itu? Enggak kan? Itulah kuncinya. 3 detik butuh langsung sadar, lihat Allah. Siapa sih yang menjadikan aku marah? Emang manusia nggak boleh marah. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Yang penting segera sadar. Kita nggak bisa menghindari taat, menghindari maksiat, nggak bisa, Bu. Semua sudah digariskan oleh Allah. Meskipun seorang ulama pun ketika sudah ditakdirkan oleh Allah maksiat berupa marah, pasti akan terjadi cuman dia akan segera diselamatkan oleh Gusti Allah. 3 detik saja. Cek, hampura ya cek. Tadi Bapak marah-marah. Pak, hampura ya Pak. Tadi emak kasewo. Gak usah nunggu bapaknya minta maaf. Nanti bapaknya kaget. Loh. Kok bisa ini? Ibuku, istriku tercinta, tiba-tiba minta maaf. Akhirnya apa? Bapaknya nanti akan ngikut sendiri. Yo, ini rumus, Bu.
Dulu 3 detik hati harus segera ketemu Allah. Harus segera ketemu Gusti. Caranya apa? Imanmu hanya kepada Allah, jangan dilihat makhluk yang wujudnya suami yang nyebelin. Yang wujudnya suami yang nyebel, kamu usah dilihat. Hatimu langsung iman kepada Allah. Sehingga apa? Hatimu, imanmu akan mendorong untuk minta maaf. Karena kunci marah adalah maaf. Kunci permasalahan apapun adalah minta maaf dan memaafkan. Itu aja. Betul. Hanya itu. Siapa yang mau minta maaf, itulah orang yang paling sadar di mata Allah. Meskipun terlepas dia salah atau benar. Kalau enggak 3 detik, ya 3 menit. 3 menit kok saya masih kadel makhluk nawa nu nyebel. Caranya apa? Diam. Hatimu diam. Langsung konekkan kepada Allah hidup yang menguasai dalam diri dan di luar diri, dan la farqa bainahuma di antara kita berdua. Oh, memang bapakku nggak mungkin bisa nyebelin kalau nggak disebelin oleh Gusti. Sadarkan, munculkan wujud ngomong dalam hati. Ini semua af'al penggaweane Gusti Allah. Wujud hatimu itu ngomong kabeh Allah. Kalau sudah gitu 3 menit minta maaf. Kalau masih gengsi minta maaf, berarti masih bernafsu, belum menang. Berat mas prakteknya, yang memang harus dicoba. Kalau nggak dicoba sampai kapan pun tidak akan bisa, Bu. Awalnya memang berat, 3 detik nggak bisa mas, ya wes 3 menit. 3 menit nggak bisa mas, 30 menit, setengah jam. Baru miris-miris bawang ya, coba renungi, oh Allah gitu, oh Allah, langsung samperi bapakna bari bawa ciko. Bapak nanti heran, mak kok bisa sih mak sekarang bisa selega ini hatekna gitu. Terus biasa aja gitu kan, ibunya mesti jawab gitu. Terus ya kita mah geus kolot Pak, jawabnya gitu wae, ulah ngomong pengajian tas gitulah. Nanti bapaknya kalah ikut pengaji. Nanti bapaknya kalah pengen pengajian. Guys, biarkan ibu-ibunya yang sadar dulu. Nanti jika Allah dikehendaki, bapak-bapaknya yang akan digerudukkan untuk menerima ilmu ini. Jika dikehendaki oleh Gusti Allah. Terus lanjut ya. Kalau enggak 30 menit berarti 3 jam. Kalau enggak 3 jam berarti 30 jam. Kalau enggak 30 jam berarti 3 po. Yes, maksimal. Maksimal tak cek Rasulullah. Tidak boleh kita tidak nyapa orang lain kalau lebih dari 3 hari. Sudah maksimal di situ, Bu. Wis kebanget. Akan menjadikan penyakit meskipun diam, meskipun kita hanya menahan marah, diam itu akan menjadikan hatimu berpenyakit dan tubuh kita yang kalah. Bu, caranya gimana biar kita segera sadar? Ya tadi, sadari dulu. Aku emosi, aku marah, bapak emosi, bapak marah, datangnya dari Gusti Allah. Kalau sudah dasar situ, ya Allah, hatimu ngomong, aku kembalikan emosi ini kepadamu ya Allah. Wes, long. Jangan diem, meneng diempet sampai bertahun-tahun menjadikan akumulasi bom waktu.
suatu saat akan ada gesekan dikit menjadikan, mohon maaf, sering dengar di berita ya, gara masalah sepele ibunya dianiaya, bapaknya sampai bunuh-membunuh, na'udzubillah ini. Itu sebenarnya Bu, akumulasi emosi yang sudah bertahun-tahun ya, sehingga harus segera dipadamkan. Emosi nafsu paru-paru kalau dipendam itu yang rugi diri kita. Apa wujudnya? Jadi tensi tinggi. Tensi tinggi menyebabkan, mohon maaf, jantungnya nggak kalah bengkak. Tensi tinggi menyebabkan kalau sampai ke insulin menjadikan diabetes. Kalau ke ginjal menjadikan rusak ginjalnya. Karena apa? Dendam, emosi. Apalagi sampai dendam itu sudah paling pak. Nauzubillah. Ini harus segera dinetralkan. Terus kemudian kalau diucapkan, marah itu dikeluarkan, akan menyakiti hati orang lain. Bapaknya akan tersakiti, pasti akan pasrah. Jem tetangga wae. Gara-gara saya sering nyantai ayamnya. Terus jempel ayam tetangga tanpa rasa berdosa, celunuk, ngestak kakinya kotor, ngisi. Bu, tak tanya, ibu imannya duduk di makhluk apa di Allah? Wis ngono wae. Kalau kita menceraikan berarti iman kita belum kepada Gusti Allah. Masih kadele ketutupan ku makhluk yang wujudnya romo ayamnya nel. Nggak cukup di situ. Mungkin sehari sabar, tapi dipendam. 2 hari gitu deh. Diserampang gitu sandal. Isuk deh masih tekapok. Akhirnya ditewak di paranan ke tetangga. Yun, ayam di pepatahan gitu. Ini sebenarnya kudu di pepatahan ayamna kok ibu. Akhirnya apa? Karena dia marahnya dikeluarkan, pasea jeng tetangga. Apa yang terjadi? Karena dua-duanya buta terhadap Allah, akhirnya terjadi fase yang tadinya rukun menjadi tidak rukun. Ada yang kayak gini? Ada. Ya sesekali kalau pas lagi ngerumpi hamburannya kamaritas ngerekan ayam. Guys Bu, diulang deui nya. Esok segera langsung ketemu Gusti Allah. Dialah hidup yang menguasai wal awal wal akhir. Di awal ayam nelek dan di akhir ayam nelek, wal zahir wal batin, di dalam zahir apapun dan di batin apapun, itulah hanya Allah. Itu. Jadi emosi itu kalau dipendam kita yang rugi, kalau dikeluarkan orang lain yang tersakiti dan menjadi masalah. Yang benar gimana? Tadi segera ya dua-duanya yang sadar, ya suami, ya istri, ya tetangga dengan tetangga. Ayamnya ulah suruh sadar. Ayamnya ulah suruh sadar. Kudu sadar. Untuk sadar itu butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh yang namanya pencerahan. Itulah pentingnya ngaji, Bu. Mengapa kami mengajak ngaji hakikat? Karena apa? Biar lekas-lekas hati ini menjadi hati yang berakhlakul karim. Mengapa sih Rasulullah diutus di muka bumi? Untuk menjadikan akhlak manusia akhlak yang karimah, bukan akhlak yang tidak karimah.
itu kembali. Berarti kalau ada nafsu paru-paru, tolong segera sadar tadi, nyatakan, sadari datangnya dari Allah. Aku marah, ya sing marahkan Gusti. Aku kembalikan marah ini kepadamu ya Allah. Dah beres. Astagfirullahaladzim. Mulutnya sambil mengucap atau membatin itu. Tapi kesadaran hati ngomong tadi caranya. Datangnya dari Allah, aku kembalikan kepada Gusti Allah. Lepaskan keakuan diri. Lepaskan keakuan ego diri. Nafsu mengaku-ngaku aku yang hebat, aku yang bisa, aku yang lebih tinggi, itu dilepas. Aku yang hidup dilepas. Sehingga wujudnya kita minta maaf. Itu wujudnya. Nah, itu Bu bisa diambil ya pelajarannya nggih. Nafsu yang pertama ketika akal balik yaitu nafsu paru-paru. Itu wujud penyakit hati. Sudah berapa tahun Ibu akal balik? 20 tahun yang lalu. Ibu-ibu mulai akil balik sudah ada 30 tahun yang lalu. Encan. 10 tahun mungkin. Lama banget ya. Itu Bu ya. Jadi tolong. Tadi kuncinya nafsu paru-paru yaitu segera sadar. Kalau enggak 3 detik, 30 menit, 3 jam dan sebagainya. Baik itu. Kalau tetap nggak bisa, mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon ampun. Hamba mohon pertolongan ya Allah. Kembalikan, ambillah kembali emosi ini. Karena yang bisa mengambil hanya Gusti. Gitu. Nanti bapaknya ngikut sendiri Bu. Nggak usah dikhawatirkan bapaknya. Nanti pasti akan ikut sendiri. Kaget-kaget. Kok bisa ibunya minta maaf? Yang kedua. Nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah yang dilambangkan dengan perut. Cek sudah nanti beteng, betul? Beteng. Sebentar. Apa perut? Perut itu adalah lambang orang yang suka mencerna makanan. Ya, lambang dunia. Dan di bawah perut itu ada yang namanya farji, lambang nafsu. Ya. Nafsu syahwat. Ya harta, tahta, dan wanita. Mulailah ketika akil balik itu tadi mulai senang harta, mulai senang tahta, mulai senang wanita. Ini akan menjadikan hati kita itu buta, Bu. Betul, semakin ini tidak engkau segera sadari, semakin hati ini semakin buta dan berpenyakit, semakin sulit disembuhkan. Untung ibu-ibu segera sadar, biar apa? Biar kedepannya segera mudah dibersihkan oleh Gusti. Tadi harta, tahta, dan wanita letaknya di nafsu perut. Sifat dasar manusia itu pengen makan yang enak, ya. Pengen harta yang banyak, pengen pakai emas yang enggak ada. Enggak ada segala pakai. Kalau pengajian nggak dipakai, kalau pas kondangan ini. Bu, kalau sudah paham ilmu ini nantinya, baik pengajian, baik kondangan, nggak usah ragu dipakai, tidak akan membahayakan hati, karena kita paham hakikatnya. Mengapa harta emas itu berbahaya? Karena kita tidak paham hakikatnya, sehingga ketika pakai hati kita berpenyakit, wujudnya apa? Pamer. Kenapa pamer? Karena ada pengaku nafsu tadi, wujudnya pengakuan terhadap harta. Ini kan emas aing. Ayat 10 renteng.
Kenapa wujudnya ngaku? Padahal ini tuh sebenarnya milik Gusti Allah. Sehingga ketika make pun ya pengen diaku-aku oleh orang lah, pengen dilihat. Itulah wujud nafsu. Itu jika engkau terus-terusan tidak engkau segera sadari, akan menjadikan kita semakin buta terhadap Allah. Makanya kenapa orang rata-rata meninggalnya susah? Karena apa? Cintanya terhadap dunia. Padahal yang dirindukan oleh kekasih Allah adalah kematian. Betul. Karena apa? Di dunia itu adalah sesuatu hal yang tidak mengenakan. Coba Bu, untuk makan aja butuh cari uang. Bu, biar ada uang cari kerja. Cari kerja harus bertenaga. Biar bertenaga harus muter-muter. Itu. Bu, nanti engkau akan sadar. Engkau pakai emas ketika sudah paham ilmu ini ya biasa saja. Engkau sadar dan menyadari bahwa yang memiliki emas dan yang memakaikan emas itu hanya Allah, bukan dirimu. Bahkan dirimu sampai enggak sadar memakai emas itu. Ya biasa saja. Meskipun engkau naik mobil yang mewah, ya biasa saja. Meskipun engkau menggunakan hal-hal yang kemewahan, punya rumah tingkat, ya biasa saja. Hatimu tidak akan ikut-ikutan berpenyakit. Harta. Maka ketika cinta terhadap harta inilah yang lebih sulit disembuhkan, Bu. Lebih sulit. Karena apa? Manusia ketika mencari harta, dalam mencarinya saja sudah tidak sadar Gusti. Kan yang kerja aku, yang bisa nukang aku, yang pinter aku, yang bisa cari uang aku. Ayo. Sehingga dia sangat mencintai hartanya. Karena dia cinta terhadap harta inilah, ketika diuji oleh Allah berupa kekurangan harta, dia akan mudah jatuh, mudah langsung sakit, dan mudah stres, ngedrop dan sebagainya. Karena apa? Cintanya terhadap dunia. Apalagi nafsu terhadap syahwat. Ini juga berat, Bu. Ketika kita sudah akil balik, maka Allah menanamkan yang namanya mulai senang terhadap lawan jenis. Punya ada yang anak remaja sudah mulai senang perempuan ya? Coba renung. Kalau itu nafsu itu masih terus kita bawa sampai nikah, berbahaya. Karena apa? Kita akan tidak setia terhadap pasangan. Karena apa? Tadi terselokkan oleh yang namanya wanita, oleh laki-laki. Kita tidak melihat Allahnya di situ. Memang semua proses yang sudah biarlah sudah. Mungkin ada yang sudah pernah, mungkin ada yang sudah belum, yang sudah nggak usah disesali, langsung saja bertobat, langsung sadari setiamu hanya kepada Gusti. Kalau engkau setia kepada Allah, berarti kepada pasangan juga setia. Nafsu perut inilah yang akan menjadikan kita sering diuji oleh Allah berupa sakit. Betul. Bu, tak kasih. Ini penelitian saya. Seorang suami atau istri yang dia selingkuh, baik dia nanti menjadi istrinya yang kedua, ketiga atau empat, pasti prosesnya selingkuh dulu. Itu biasanya 3 hal. Yang pertama, kalau enggak dia sakit. Ini penelitian ini.
dia akan jatuh sakit. Yang kedua, uangnya atau rezekinya atau hartanya atau usahanya hancur karena dia menyakiti pasangan. Yang ketiga, kalau nggak ketiga, dia meninggal duluan. Antara tiga ini. Maka artinya apa? Mas, kan kata syariat nikah itu boleh 4. Bu, itu sebenarnya ada 2 ayat. Sebenarnya 2 ayat. Cuman selama ini yang ditutup-tutupi 1 ayat. Yang dibuka hanya 1 ayat. Di dalam An-Nisa ayat 3, nanti dibuka di rumah. Di situ diketerangkan, jika engkau bisa berlaku adil, maka nikahilah 1, 2, atau 3, atau 4. Berarti syarat untuk poligami adalah berlaku adil. Ini yang dibuka terus. Sehingga dengan kepentingan nafsu inilah aku bisa nikah 2, 3, 4, pasti hanya karena nafsu. Saya yakin istri yang pertama tidak ada yang ridho, apalagi jika dia belum tersentuh ilmu hakikat ma'rifat. Saya yakin. Inilah yang menjadikan dia 3 hal tadi. Kalau nggak sakit, ya hartanya hancur. Yang ketiga pasti mati dulu. Titeni siapapun. Tapi jika dia segera bertobat, akan dipulihkan lagi oleh Allah. Itu. Terus tadi kembali ada ayat yang kedua, yaitu An-Nisa 129. Coba nanti dibuka. Di situ dikatakan, dan sekali-kali kamu tidak akan bisa berlaku adil. Coba renungi itu. Allah memberikan persyaratan, syaratnya jadi kadus itu harus S2, S3 semisal. Tapi kamu nggak bisa S3, masuk nggak? Enggak. Berarti Allah membuka lowongan, tapi sudah menjustifikasi tidak akan ada yang bisa daftar. Tapi karena nafsunya manusia, ditutupi ayat yang An-Nisa 129 ini. Yang jadi korban ibu. Mengapa Rasulullah istri yang lebih dari 1? Untuk mencontohi bahwa yang bisa berlaku adil hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Udah cukup Nabi aja. Karena hanya Nabi yang hatinya betul-betul mulia. Bahkan janda tua pun juga dinikah. Bukan untuk nafsu, tapi karena untuk menyelamatkan jiwanya. Itulah yang menjadikan selamanya tertutup-tutupi. Bukan saya tidak membela, tidak. Karena memang ini fakta yang selama ini sudah terlanjur tertutup. Mengapa ulama tidak pernah membuka An-Nisa 129? Kenapa? Nafsu nafsu perut. Tadi dulu. Dengan nafsu perut inilah manusia cenderung mencintai dunia. Kalau sudah mencintai dunia, menghalalkan segala cara. Coba renungi itu kondisi hati seperti itu gimana nek berjenengan? Nggak peduli. Saya akan gunakan segala cara. Kalau bisa warung sebelah segera tutup. Fakta bisa aku teror, bisa aku gunakan media apa, minta bantuan apa. Nauzubillah ini. Biar aku instan, saya akan muntangan. Nauzubillah. Itu karena hawa nafsu perut. Punten, kalau sudah ranah harta, ini biasanya meninggalnya susah, diberesinnya susah. Maka tolong hati-hati kalau masalah harta.
Terus kemudian ada juga itu kan yang namanya pesugihan hitam, mencari jalan pintas dengan bantuan jin. Tapi mohon maaf, ada juga pesugihan putih, sama aja, semua datangnya dari nafsu. Nek dulu ibu-ibu ibadahnya karena harta, pengen dagangan lari, sholawatan biar usahanya lancar. Coba renung, aman-aman, itu pasti datangnya dari nafsu. Kalau datangnya dari kesadaran, dia sudah iman dalam hatinya, rezekiku sudah diatur Gusti. Tak solawati, nggak tersalawati, tetap rezeki segini. Yang penting aku bekerja. Ayo. Lah kok selawatan 1 juta kali, kalau tidak bekerja, ya tidak dapat uang. Kalau biasanya mungkin ibu suka puasa, suka sholat duha, duhanya masih karena ngejar dunia, salah? Enggak salah, cuman tinggalkan dan tingkatkan menuju kesadaran hanya untuk Gusti. Ibu, ingat, yang namanya amalan-amalan yang diniatkan untuk harta itu pasti akan dimintai tumbal oleh Allah. Betul, tidak hanya pesugihan hitam. Ini kenapa kami buka? Karena saking sayangnya kepada jenengan. Betul. Sudah ada buktinya di daerah sana.